Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Ibu Ungki. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Oke, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Adapun submateri pada bab ini yaitu yang pertama ada penyelidikan IPA, yang kedua pengukuran, yang ketiga besaran pokok, dan yang keempat adalah besaran turunan. Tapi untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang penyelidikan IPA. Oke, sebelum masuk ke materi, ada tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Jadi dengan mengikuti materi hari ini, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan 3 komponen keterampilan penyelidikan IPA, yang kedua dapat menyebutkan objek yang dipelajari di dalam IPA, dan yang ketiga dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang penyelidikan IPA. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana cara mempelajari segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita? Bagaimana ya caranya? Nah, tentu saja cara mempelajarinya itu dengan melakukan yang namanya penyelidikan IPA. Jadi, ada 3 cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penyelidikan ilmiah atau penyelidikan IPA. Yang pertama adalah kegiatan mengamati. Nah, kegiatan mengamati ini adalah kegiatan yang menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, kegiatan yang kedua adalah kegiatan menginferensi. Apa itu inferensi? Jadi, kegiatan ini dilakukan dengan menjelaskan berdasarkan pengamatan yang kita lakukan. Jadi, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan akan membuat perkiraan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah komunikasi. Nah, kegiatan mengkomunikasikan ini akan menghasilkan penyelidikan, baik itu lisan maupun tulisan. Jadi, hal ini nanti akan dikomunikasikan termasuk data yang disajikan bisa dalam bentuk tabel, grafik, ataupun dalam bentuk gambar. Oke, selanjutnya IPA. Nah, kita tahu bahwa IPA ini memiliki cabang ilmu yang banyak. Nah, salah satunya itu ada biologi. Nah, kita tahu bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kehidupan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, cabang ilmu yang kedua itu adalah fisika. Nah, fisika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang ada di alam. Misalnya energi, gaya, gerak, cahaya, maupun gejala alam fisik lainnya. Selanjutnya ada cabang ilmu yang ketiga, yaitu kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Nah, yang keempat itu adalah bumi dan antariksa. Jadi, bumi dan antariksa ini adalah ilmu yang mempelajari tentang asal mula bumi, keadaan bintang, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Jadi, ada 4. Nah, sekarang apa sajakah yang dapat kita pelajari di IPA? Apa-apa saja ya? Nah, ternyata yang bisa kita pelajari di IPA itu adalah seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari di IPA, mulai dari makhluk hidup, mulai dari gejala-gejala alam sampai di luar angkasa. Wow. Nah, sekarang apa sih pentingnya kita mempelajari IPA? Pentingkah IPA?
Nah, penting ya. Jadi, dengan mempelajari IPA, kita bisa memahami berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, kita tahu bahwa tumbuhan itu bisa berfotosintesis. Kenapa tumbuhan bisa berfotosintesis? Karena memiliki klorofil atau zat hijau daun dan adanya sinar matahari. Nah, jadi kalau daunnya tidak berwarna hijau berarti tidak bisa berfotosintesis dong. Kalau tidak terkena cahaya matahari tidak bisa berfotosintesis dong. Jadi jawabannya itu adalah tidak ya. Jadi meskipun tumbuhan yang memiliki daun berwarna merah misalnya, selama dia mengandung klorofil itu akan bisa berfotosintesis. Jadi jangan kalian mengira bahwa oh kalau tumbuhan yang daunnya berwarna kuning tidak berfotosintesis, tumbuhan yang daunnya berwarna merah tidak berfotosintesis. Jadi meskipun dia tidak berwarna hijau tapi memiliki klorofil, maka dia akan tetap bisa berfotosintesis. Nah, begitupun tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari masih bisa kok melakukan proses fotosintesis dengan adanya bantuan cahaya lampu misalnya. Jadi, bukan hanya cahaya sinar matahari, bisa juga menggunakan cahaya lampu. Jadi, contoh tersebut bisa kita pahami dengan mempelajari IPA. Wah, ternyata IPA itu penting ya. Nah, kegunaan mempelajari IPA yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup. Contohnya dengan menanam pohon. Nah, kita ketahui bahwa pohon itu dapat menghasilkan oksigen yang nantinya kita hirup. Dengan menanam banyak pohon tentu akan menjaga lingkungan kita dan dapat menyediakan kebutuhan oksigen yang akan kita hirup nantinya. Wow, banyak ya kegunaan IPA. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dapat menyelesaikan masalah. Wah, dapat menyelesaikan masalah. Contohnya itu di tempat tinggal kalian. Misalnya, sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Di mana-mana airnya kotor. Selain kotor juga airnya keruh. Nah, sedangkan kita mau memasak, mandi, mencuci dan lain-lain itu harus membutuhkan atau menggunakan air bersih. Kira-kira bagaimana caranya? Nah, dengan mempelajari IPA, kita bisa mempelajari bagaimana cara mengubah air kotor bisa menjadi air bersih, yaitu tentu dengan metode penyaringan. Nah, itu semua dipelajari di IPA. Nah, yang terakhir yaitu dengan mempelajari IPA kita diajak atau kita dapat berpikir logis dan sistematis. Contohnya, jika kalian sedang melakukan penelitian atau pengamatan, kalian harus bisa berpikir logis agar dapat membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kalian lakukan. Jadi, itulah keempat pentingnya mempelajari IPA. Yang akan mengakhiri pertemuan kita hari ini, maka kesimpulannya adalah yang pertama, hari ini kita sudah mempelajari tentang metode penyelidikan IPA di mana terdiri atas 3 kegiatan. Yang pertama mengamati, kedua menginferensi, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Selanjutnya kita juga mempelajari bahwa objek IPA itu sangat-sangat luas di mana kita bisa mempelajari seluruh benda yang ada di alam, mulai dari makhluk hidup sampai ke luar angkasa dengan interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Selanjutnya yang ketiga, kita juga sudah mempelajari tentang pentingnya mempelajari IPA, yaitu dengan mempelajari IPA kita bisa memahami lingkungan sekitar, meningkatkan kualitas hidup, dan menyelesaikan masalah. Selain itu, kita juga bisa untuk berlatih berpikir logis dan sistematis. Nah, ternyata banyak ya yang bisa kita pelajari hari ini. Baik, itulah yang bisa Ibu paparkan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.